Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi as'ada qulubal awliya'i bil musyahadah wa as'ada qawalibal asfiya'i bil mujahadah. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, hadratul kurma al-a'izza, wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita Lora Ali Wafa beserta istri yang kami muliakan, Bapak Arif, sekeluarga yang kami muliakan, Bapak Rifai, Bu Neng, Bu Sofi ingkang kami muliakan, Bapak Arifan, sedanten keluarga besar, saudara-saudara dari Tuliri Jogo yang mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan keluarganya, keberkahan rezekinya, keberkahan usianya, dan diberikan ilmu yang manfaat fiddin wa dunya ilal akhirah. Amin Allahumma amin. Mohon izin Lora Alifa, mohon izin Pak Arif, dan mohon izin Pak Arif luar biasa, husnul adabnya luar biasa beliau, adabnya luar biasa. Jadi dulu zamannya Nabi Musa alaihissalam, ketika berjumpa dengan Fir'aun alaihi la'natullah, itu yang menjadi lawan Nabi Musa adalah tukang sihir Fir'aun. Wakil ada 70 orang. Ketika berhadapan antara tukang sihir Fir'aun dengan Nabi Musa, apa yang dikatakan tukang sihir Fir'aun? Qalu ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Ini tukang sihir, ini orang musyrik, gak percaya sama Nabi Musa alaihissalam, apalagi percaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ucapannya penuh dengan adab. Kadang tukang sihir, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Hei Musa, yang duluan siapa? Engkau atau kami? Kalau bahasa Jawanya, monggo jenengan Musa. Gara-gara adabnya tukang sihirnya Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam, apa kata mereka? Qalu amanna bi rabbil alamin. Allah kasih nur taubat dalam kalbu mereka sehingga mereka bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara adabnya sama kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa alaihissalam. Kalau tukang sihir Fir'aun yang musyrik bisa beriman kepada Allah sebab adabnya kepada kekasihnya Allah, apalagi yang sudah benar-benar iman sejak kecil. Adab mungkin bisa bukan cuma iman saja, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Luar biasa Pak Arif ini, husnul adabnya luar biasa. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ila akhiril hayatnya seperti itu. Ikhlas, istiqomah dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Ada sahabat dulu dicontohkan, ada anak kecil tapi dzurriyyah Nabi, bukan anak turun Nabi tapi keluarganya Nabi. Beliau bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah anaknya pamannya Rasulullah bernama Abbas. Abbas itu saudaranya abahnya Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Artinya apa? Abdullah ini adalah saudara sepupunya Rasulullah. Rasulullah pernah kakak, Abdullah pernah adik. Abdullah bin Abbas ketika masih dalam kandungan diminta oleh Rasulullah ketika nanti lahir bawa ke sini. Setelah lahir
Abdullah ini dibawa ke Rasulullah. Kemudian oleh Rasulullah diberikan nama dengan sebutan Abdullah. Maka menjadi sunnah kita ittiba kepada Rasulullah. Ketika kita punya anak, kita berikan kepada kiai kita, guru kita, untuk tafa'ulan, tabarukan, memberikan nama anak kepada anak kita. Itu ittiba kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah memberikan nama kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah itu saudaranya Fadl. Fadl itu kakaknya Abdullah yang pertama, yang dulu bersama abahnya itu Abbas ketika Rasulullah intaqil ila rafiqil a'la, yang memandikan jenazah Rasulullah SAW. Suatu ketika Zaid bin Sabit, seorang ulama sahabat Rasulullah, berjuluk Kuttabul Wahyi, salah satu pencatat wahyu ketika wahyu itu turun. Waktu itu Zaid bin Sabit sudah sepuh, Abdullah bin Abbas masih muda, masih kecil. Kemudian ketika Zaid bin Sabit naik di atas untanya, yang memegang kendali unta adalah Abdullah bin Abbas. Gak enak Zaid bin Sabit. Kenapa? Yang memegang kendali unta ini adalah saudara dari Rasulullah. Walaupun misal, gak enak saya dimuliakan oleh keluarganya Rasulullah. Saya itu siapa? Saya itu siapa? Kata Abdullah bin Abbas, hakadha naf'alu bil ulama. Inilah cara kami memuliakan ulama. Padahal keluarganya Rasulullah, keluarganya yang punya ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya ulama memuliakan keluarganya Madinatul Ilm. Tetapi ternyata keluarganya yang punya Madinatul Ilmi ini memuliakan ulama, yaitu Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit kemudian turun, diciumlah tangan anak kecil itu. Kenapa engkau wahai tuan guru mencium tanganku yang masih kecil? Hakadha naf'alu bi ali baitin nabi. Beginilah cara kami memuliakan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ketika dulu Rasulullah hendak qiyamul lail, buka pintu, sudah ada air di situ. Ternyata siapa? Abdullah bin Abbas masih kecil, bawa ember, lari-lari di tengah gelap gulita malam, cari air. Untuk apa? Bersucinya Rasulullah. Supaya apa? Rasulullah tidak susah-susah untuk mencari air untuk bersuci. Khidmahnya Abdullah bin Abbas. Ketika sholat malam Rasulullah tahu di belakang yang bermakmum adalah Abdullah bin Abbas, ditariknya Abdullah bin Abbas di dekat Rasulullah. Abdullah bin Abbas, saya siapa? Bukan siapa-siapa. Akhirnya mundurlah Abdullah bin Abbas. Tahu diri, sadar adabnya Abdullah bin Abbas kepada Rasulullah. Tarik kembali Rasulullah, mundur lagi. Rasulullah doakan si anak kecil ini, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pandaikan dia di dalam masalah agama dan ajarilah dia tentang takwil Al-Quran. Ila yaumil qiyamah, di dalam tafsir pasti ada perkataan sahabat Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebabnya apa? Khidmahnya, adabnya Abdullah bin Abbas kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan adab seperti ini menurun kepada kita. Walaupun kita tidak bernasab kepada Rasulullah, tapi kita bernasab kepada ilmunya Rasulullah, yaitu ulama warasatul anbiya. Amin Allahumma amin. Demikian sedikit dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata yang tidak mengenakan hati ataupun tingkah saya yang kurang berkenan di hati panjenengan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, itu mau yang dengan ganti tangkep. Wong konten guru-guru yang mriki. Estune nek guru-guru niki nek ngaos niku wis mboten sare pun kiat pun biasa, Pak. Niki istilahnya mikir panjenengan. Estu. Monggo. Nek mboten nggih ditutup ngoten nggih.
Sampun istirahat nggih. Mangke nek misale wonten sing badhe ngobrol monggo nggih. Masih terbuka pokoknya sini. Asal guru kita ridho untuk waktunya saja. Kalau misalnya istirahat nggih, ya mungkin lain waktu ngoten.